Oke, ini suara klakson sebelum saya ganti, guys. Suaranya cempreng. Oke, ini dia suaranya klakson double Avanza dari Casito Indonesia, guys. 1, 2, 3. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Di video kali ini saya mau pasangin klakson dari Casito Indonesia. Ini yang dual dan ini si klaksonnya mirip sama suara mobil Avanza. Kemarin udah saya tes juga ya. Dan ini klaksonnya guys, ini klaksonnya dua ya. Ini dual dan ini kiri kanan, jadi ada low, terus juga ada high-nya ya. Nah ini, jadi ini stereo ya, kiri kanan suaranya berbeda dan ini suaranya juga enak. Tadinya saya mau pakai klakson yang double keongnya dari Casito, cuman karena takut nggak muat ya, jadi saya kayaknya nggak akan pakai gitu. Tadinya saya rencana mau pakai yang ini guys, tuh. Ini pakai yang double keong ini, cuman kayaknya nggak akan muat di motor saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk ganti pakai ini aja. Nah, di sini saya mau ngasih tahu gimana sih caranya kalau pasangin klakson dual kayak gini, terus pakai relay biar si suara klaksonnya itu lebih tajam, lebih jelas, lebih jernih gitu ya. Dan di sini saya juga mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya merangkai relaynya buat pasangin klakson di motor kita gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan relaynya merek Boss ya. Jadi kalau merek Boss ini beda sama relay yang transparan guys. Jadi nggak sama gitu ya si susunan kakinya itu. Walaupun nomor-nomornya sama, cuma susunan kakinya itu berbeda gitu ya. Nah jadi ini juga saya udah beli si tempat relaynya juga. Nah ini jadi buat kalian yang ingin beli atau kalian pengen beli udah jadi tinggal pasang, tinggal rakit, ntar saya sediain, ntar saya jualin gitu ya kalau kalian mau gitu ya. Jadi ini tempat relaynya udah saya pasangin relay Bossnya juga, dan di sini saya pasangin sikring ya, biar nanti kalau ada konset apapun nanti yang jebol si sikringnya dulu gitu, jadi akan konset ke mana-mana. Oke guys, di sini saya bakal jelasin. Nah, relay itu ada nomor-nomornya. Nah, di sini nomornya udah saya tulis-tulisin. Di sini ada nomor 85, terus juga ada nomor 86, nomor 30, dan ada nomor 87. Jadi, ini walaupun relaynya pakai Boss, kalau nomornya mah sama aja sih mau merek yang mana. Cuman kalau Boss ini memang kakinya itu berbeda ketimbang relay yang transparan gitu ya. Oke, jadi gini, buat susunannya adalah yang 85 ini. Nah, ini yang 85 ini dibagi dua ya. Dibagi dua kayak gini, dicabangin dua kayak gini. Satu masuk ke klakson ya, nanti satu lagi masuk ke groundnya di soket klakson guys. Ya, jadi si nomor 85 itu kayak gitu. Terus juga di sini ada nomor 30 ya. Nah, ini nomor 30 itu yang nyambung ke sikring ya. Nah, dari sini nyambung ke sikring. Nah, nomor 30 ini sengaja saya warnain kabelnya merah karena ini untuk positif, masuk ke positif output kunci kontak ya. Nanti yang kabel output kunci kontaknya itu yang merah garis hitam. Jadi jangan langsungin ke aki ya, tapi ke output kunci kontak. Itu yang nomor 30. Nah, terus ini ada nomor 86. Nah, nomor 86 ini nanti masuk ke soket klaksonnya. Ntar saya tunjukin soket klaksonnya itu yang mana gitu ya. Nah, buat yang 87 ini masuk ke positif klakson gitu ya. Oke, udah gitu aja, dan nanti saya jelasin lebih lanjut ketika video pemasangannya ya. Kalau buat kabelnya, jadi kan kalau di motor Vario Karbu itu si klaksonnya satu ya. Nah, otomatis kalian harus bikin rangkaian kabel kayak gini guys. Jadi ini saya sebetulnya bikinnya kayak gini. Nah, ini kan dibedain ya. Ini ada hitam, ada merah. Jadi ini tuh kabelnya dicabang gitu ya, dicabang kayak gini. Yang ini dua, nanti satu masuk ke sini. Yang ini juga dibuat dua, masuk ke sini. Nanti sisa panjang ininya nanti kita sambung ke sini guys. Jadi ini ada yang nomor 87 ya. Nomor 87 ini masuk ke yang positif. Nah, nanti yang cabang dari nomor 85 ini masuk ke kabel negatif kayak gitu. Oke guys, ini keadaan motor saya dan sekarang udah full web ya. Ini pakai Kiprok Tiger, dan kemarin-kemarin sempet konslet wae pakai Kiprok Tiger, sering overcharge. Ternyata banyak orang yang ngasih tutorial itu salah gitu untuk perakitan ininya. Jadi yang paling benar itu yang tengahnya dipakai guys. Nah, yang tengahnya ini namanya itu volt metering. Ini fungsinya yang tengah di soket Kiprok Tiger untuk membatasi limit dari listrik yang dari 10 itu biar enggak lebih dari 14 volt gitu. Jadi ini harus dicolok. Ini coloknya kemana? Ke output kunci kontak. Udah gitu aja, sisanya mah gampang. Dan ini juga udah saya modif-modif. Ini kan output kunci kontak ya. Nah, ini output kunci kontak. Tapi saya extension lagi, diperpanjang lagi. Nah, jadi biar lebih panjang, biar nggak ngerusak
Saya soalnya paling nggak suka kalau ngerakit kelistrikan itu si kabelnya itu diselip-selip. Saya paling nggak suka gitu. Nah ini satu lagi, ini kabel buat positifnya si voltmetering aki ya. Oke, ini suara klakson sebelum saya ganti guys. Suaranya cempreng dan nggak enak gitu, jadi bakal saya ganti sama klakson yang dari Kajito Indonesia yang suaranya itu kayak mobil Avanza. Oke guys, ini udah beres pasangnya. Sorry banget kalau videonya dipercepat dan nggak full video proses pemasangannya, karena tadi saya nyari tempatnya itu bener-bener pusing mau di mana gitu ya. Nah oke, yang pertama saya naruh klakson yang pertama itu di sini. Ini bekas yang dulunya. Terus nah, karena saya kan udah ganti kiprok pakai yang Tiger ya, terus saya pindah ke atas ini, otomatis tempat buat si kiprok sebelumnya itu nggak kepake. Nah jadi saya pakein si klaksonnya di situ. Ini pasang klakson yang bulat double aja udah pusing guys, apalagi saya pasang klakson double keong gitu, makin pusing. Apalagi ntar saya kan mau pakai biled ya, ini otomatis area sini udah ketutup sama biled, jadi udah sempit gitu. Paling di area-area atas harus mikir juga ntar gitu. Nah untuk pemasangan kabelnya gimana bang? Nah di sini ya, jadi ini buat si relaynya saya taruh di sini. Ini bisa dicabut pasang kayak gini, set. Nah kayak gini ya, jadi bisa enak. Nah ini belum saya lakban-lakbanin karena ini ngetes dulu. Oke, jadi gini guys, yang pertama buat kabel ya atau soket relay 87 itu masuk ke positif klakson yang tadi saya bikin ya. Nah ini ya, jadi positif klakson kan tadi saya bikin dua tuh, ada kabel merah sama kabel hitam. Nah yang 87 itu ke kabel positif klakson. Ingat, kabel positif klakson itu masuk ke 87. Oke, terus di sini ada yang nomor 30. Nah ini ya 30. Jadi ini kan pakai sikring 30 ini masuk ke output kunci kontak. Nah jadi output kunci kontak saya kan udah dimodif nih ya, udah dimodif. Jadi ini ada buat voltmeter aki, terus juga ini disambung gitu ya. Nah jadi karena memang kedepannya itu si output kunci kontak bakal banyak kepake, jadi saya modif kayak gini guys. Nah ini dipanjangin sih. Nah ini soket satu, nanti dia itu kabelnya ngecabang ke sini guys. Nah itu ngecabang ke dalam ya. Tuh. Jadi ini output kunci kontak nomor 30, kaki relay nomor 30 itu masuk ke output kunci kontak. Oke, terus di sini ada kaki relay nomor 85 ya. Nah 85 ini yang tadi saya bikin kabelnya itu dicabang jadi dua. Nah ini masuk ke negatif klakson guys. Terus satu laginya ini masuk ke soket bekas klakson kalian. Nah ya, tapi warnanya itu warna hijau tua, karena kan ini kabelnya itu ada dua warna nih ya. Tuh, kabelnya itu ada dua warna, ini hijau tua, ini hijau muda. Nah hijau tua itu biasanya ground, jadi ground ini juga masuk ke negatif klakson. Nah terus yang nomor 86 ya, di sini nomor 86. Tuh ini nomor 86 ya. 86 ini masuknya ke soket yang biru muda ini. Jadi kalau saya itu nggak disambung-sambung, tapi sistemnya sistem skun. Jadi kalau misalnya nanti ini mau dibongkar lagi, saya nggak usah potong-potong kabel, tinggal cabut-cabut skunnya. Paling nanti ini dililit lagi pakai lakban ya. Oke, ini dia suaranya klakson double Avanza dari Kajito Indonesia guys. 1, 2, 3. Nah oke, paling gitu aja guys. Ini juga tadi udah saya ukur ya. Pakai reflektor, ternyata nggak ngegedug, si klaksonnya juga aman gitu ya. Terus juga ini udah saya tes tadi juga nggak ngegedug juga. Jadi intinya kalau pasang klakson yang double keong itu kayaknya nggak muat untuk di Vario Karbu, karena di area sini itu susah gitu ya. Di area sini itu susah banget, jadi memang harus banyak akalin, entah itu nyari di bawah atau gimana. Jadi memang kalau klakson double keong dipasang di Vario Karbu itu agak susah. Soalnya ini yang ngebuat susah itu saya udah pakai kiprok Tiger dan taruh di sini gitu. Soalnya kan di bawah nggak muat. Dan nanti juga ini bakal pasangin biled ya. Jadi tunggu aja videonya. Jadi udah paling segitu aja untuk video pemasangan klakson dari Kajito Indonesia. Ntar mau saya pakai riding, gimana rasanya kalau klakson ini dipakai di jalanan gitu ya. Dan oh iya juga nanti video-video soal roller juga yang lainnya bakal saya upload juga ya. Jadi kalian tonton aja video GW88 yang lainnya. Dan buat yang ada pertanyaan, yang bingung-bingung, ntar kalian tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan udah, paling sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.